Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita kembali lagi ada di hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di sorga, terima kasih buat hari berkat, hari anugerah-Mu. Kami ada karena kemurahan. Karena itu kami berserah diri, dipimpin oleh-Mu melalui firman Tuhan. Kami mohon hikmat, pengertian dari Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah padang gurun bisa menjadi padang rumput bagi orang percaya. Nah, masalah dan penderitaan adalah dua hal yang seiring berjalan, seiring yang sungguh-sungguh pasti dan sudah menjadi bagian yang tidak bisa dihindari dari kehidupan kita sebagai umat manusia yang ada di dunia ini. Yang bisa menyebabkan orang menjadi tertekan, bisa mengalami stres, bisa mengalami stroke, bahkan hingga bisa sampai stop alias inna lillahi wa inna roji'un. Keadaan ini bisa terjadi dan dialami oleh semua orang tanpa terkecuali. Bila tubuh kita ini mengalami tekanan yang berat dan stres secara terus-menerus, dapat mempengaruhi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita dan akhirnya bisa menyebabkan segala macam penyakit datang pada kita. Kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan bangsa Israel saat keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, di mana mereka mengalami tekanan yang sangat berat dan membuat mereka menjadi stres, terlebih-lebih saat berada di padang gurun. Suatu masa di mana kehidupan mereka seolah-olah berada di titik terendah, titik nol. Namun di dalam situasi seperti itu mereka diajarkan Tuhan untuk bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dia yang adalah Tuhan, dan memang pada akhirnya kita perhatikan akibatnya adalah justru saat berada di padang gurun, saat segala sesuatu sepertinya tidak ada harapan, tidak ada jalan, tidak ada kehidupan, mengalami jalan buntu, mereka malah bertemu dengan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mereka mengalami mujizat demi mujizat, keajaiban-keajaiban Tuhan dinyatakan kepada mereka seolah-olah mereka ada di padang rumput yang hijau, bukan lagi di padang gurun. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari yang pertama, mari kita belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun harus mengalami situasi seperti di padang gurun. Jangan seperti bangsa Israel yang respon hatinya selalu negatif, semata-mata mengeluh, bersungut-sungut, mengomel, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemimpin, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Yang kedua, marilah kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, sebab mungkin dengan situasi yang susah dan sulit bagi kita justru dapat menjadi ruang untuk kita semakin mendekat, melekat kepada Tuhan. Kita menjadi karib, akrab, dan intim dengan Dia. Yang ketiga, bahwa marilah kita belajar untuk mempercayakan, menaruh seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, yang tidak ada maksud dan tujuan Tuhan yang tentu baik dan mulia darinya. Hanya kitalah yang belum bisa memahaminya sekarang ini. Tetapi percayalah sebagaimana Roma 8:28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya yang sungguh mengasihinya. Dan itulah yang kita mau sungguh hidupi. Dan yang keempat, bahwa jika kita diizinkan untuk melewati padang gurun, berarti Tuhan hendak melatih dan membentuk otot-otot rohani kita supaya kuat dan sehat, agar dapat menjadi saksi dan berkat, serta dapat dipakainya menjadi alat bagi kemuliaannya, dan pada akhirnya tahu dan tidak khawatir bahwa di padang gurun sekalipun ada Tuhan, dan Tuhan akan buat menjadi padang rumput yang hijau. Bahkan di Ulangan 8:4-5 dan juga di dalam Ulangan 29 ayat 5 yang kita baca juga sama, berkata bahwa pakaian mereka tidaklah menjadi buruk di tubuh mereka dan kaki mereka tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun lamanya. Dan itu artinya apa? Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan memelihara. Janganlah takut. Dan itulah sebabnya Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena ada Tuhan yang adalah gembala yang baik itu beserta dengan Dia. Maka mari hal yang penting yang harus diperhatikan bukanlah karena masalah itu, tetapi respon hati kita haruslah benar. Percayalah,
padang gurun bisa menjadi padang rumput bagi orang percaya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur. Biarlah kami terus dibawa ke dalam semua rancangan Tuhan dan apa yang Tuhan mau. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh melekat dengan Engkau. Dan kami percaya tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal, tidak ada yang sungguh jahat yang Tuhan buat dari setiap kami. Kamilah yang terbatas memahami semua rancangan-Mu itu. Ajar kami untuk meletakkan semua hidup kami percaya hanya sepenuhnya kepadamu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.